Apakah kita ini masuk surga Pak Ustaz? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Hadisnya sahih, Nabi yang menjamin. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Tapi tidak ada jaminan enggak transit di neraka. Jaminan masuk surga, ya. Tapi jaminan enggak masuk neraka, enggak ada. Makanya jangan buat dosa supaya enggak masuk neraka. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Ustadz Somad kan Ustadz nggak punya dosa. What? Saya nggak punya dosa. Man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita nih semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jaga juga lah perasaan. Apa salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya? Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak dan Ibu, materi ternyata punchline-nya ada di belakang ya, sesuai tema sekali, gejala akhirat dunia kau dapat ya. Dan kita sudah baca buku kisah 35 kisah saat malam menjemput, dan kita akan sesi tanya jawab. Sudah siap? Sudah siap? Nah, ini biasanya kalau lagi puasa pertanyaan unik-unik nih Ustaz. Tapi sebelum itu, Kak Aura, ada yang mau ditanyakan untuk Ustaz Kak Aura terkait bagaimana 35 kisah saat menjemput mau Kak Aura? Saya tadi dengarnya Pak Ustadz izin agak merinding ya. Jadi apa ya, setidaknya ada semangat untuk memperbaiki ibadah. Semoga istiqomahnya di sini juga ya. Amin. Saya punya pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana menyeimbangkan urusan akhirat dan dunia di era sekarang nih? Sekarang kan kita banyak terdistraksi dengan digital. Bagaimana cara-caranya untuk Ustaz mungkin bisa memberikan advice untuk kita juga mendoktrin diri kita sendiri untuk istiqomah dalam beribadah dan mengejar akhirat. Terima kasih. Kalau kita mau kejar akhirat, berarti kita nggak boleh main medsos. Karena medsos itu dunia, maka tinggalkanlah medsos. Saya nggak meninggalkan medsos. Saya punya FB, saya punya IG, saya punya TikTok. Tapi saya tahu kalau aku yang ngurus ini, nanti aku akan terjebak dalam dunia yang kacau beliau, di bawah atas kacau balau lagi. Maka
walaupun ada TikTok, ada FB, ada macam-macam, itu saya kasih ke admin. Tapi bahannya dari saya. Posting saya bilang. Yang ini delete, yang ini edit, yang ini. Jadi kita lah yang paling mengerti diri kita. Kenapa Ustadz nggak atur sendiri? Pertama, saya tahu tentang diri saya orangnya pemarah. Kalau ada orang ngejek-ngejek saya di situ, berarti saya harus balas kan? Balas. Nah, sekarang saya nggak bisa balas. Kenapa? Karena passwordnya nggak tahu. Yang kedua, kalau ada orang DM saya, Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Gitu. Otomatis, ya saya nggak jahat, tapi potensi kan ada. Nah, makanya kalau ada yang bilang, Ustadz ini nggak pernah lihat, kok nggak pernah balas, saya kasih tahu. Ini medsos sebagai sarana dakwah. Posting tentang, misalnya tentang sholat lah, tentang sholat. Kita mau ngajak orang sholat melalui medsos. Apa kalau kita ngajak orang sholat, paling banyak cuma tetangga depan, kanan, kiri, 4 orang. Tapi kalau kita pakai medsos, tapi Pak Ustadz, kalau kita pakai medsos untuk ngajak orang sholat, nanti kan kita riak. Lihat caranya dulu. Yang riak itu, alhamdulillah tarawihnya sudah 40 rakaat. Kamu berapa? Nggak usah ceritakan amal kita. Kita bahas aja. Ini mungkin Ramadan kita yang terakhir loh. Bisa jadi tahun depan Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Itu saya kasih sampel satu contoh tentang bermedsos. Bukan berarti meninggalkan dunia lalu kita nggak punya sosial media. Pakailah. Posting gambar, posting yang rame-rame, yang kira-kira wajah ibu sebesar kacang hijau. Karena kalau wajah perempuan diposting tunggal satu, bisa diedit orang. Ingat, gambar kita yang sudah kita posting itu menjadi milik bersama, milik orang. Dia bisa apakan aja. Kan berarti kayak kita nanti di sini. Ini nanti akan kita posting, tapi wajahnya udah ya melihatnya pakai mikroskop. Saya satu sampel contoh bahwa tidak meninggalkan dunia. Begitu juga dengan berteman, berkawan, bersahabat. Kira-kira kalau saya ada di grup ini, di komunitas ini, sholat saya terjaga nggak? Kalau punya teman, yang teman itu menjaga sholat kita, lo udah sholat atau belum? Puasa kita, gimana puasa hari ini? Tahajud kita, ada grup. Yang grup itu insya Allah ada petugasnya, tiap malam itu ada tahajud call. Ada satu orang yang ditugaskan untuk nelpon. Tahajud ya sister, tahajud ya. Nah, habis dia nelpon dia pun tidur. Kalau ada grup yang menjaga kita, bertahan di grup itu. Tapi grupnya macam-macam, ingat, kita mati sendiri, kawan gak ikut. Ingat, kita mati, kawan makan ayam. Tahlilan. Kita mati, kawan paling nangis 1 hari, hari pertama. Hari kedua dia mulai. Maka saya kasih sampel apapun namanya. Kalau dengan usaha ini saya bisa nabung, punya duit, memberangkatkan umroh anak yatim, nyekolahkan fakir miskin, buka sekolah gratis, bisa membantu orang duafa, bisa buka laundry kecil-kecilan untuk janda tua yang masih hidupnya tidak punya anak sebatang kara, teruskan. Tapi kalau merusak akhirat saya, maka pentingnya kita jangan sendirian. Man syadza syadza finnar, berjamaah. Prosesnya 4. Yang pertama hijrah dulu. Setelah hijrah berjamaah. Jangan sendirian, berjamaah. Komunitas. Setelah berjamaah istiqomah. Setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Hanya sekedar hijrah nggak bisa. Nah, jadi dunia jangan ditinggalkan. Tetap, saya nggak mau ada orang setelah hijrah hilang dari peredaran. Pas ditanya, kemana? Aku sudah meninggalkan dunia. Jangan begitu. Demikian. Allahu a'lam.
Jadi jangan ditinggalkan dunianya, justru jadi wasilah Ustaz ya. Wasilah. Jadi wasilah, jadi mazro'ah. Wasilah, perantara, jembatan. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Apa Ustaz kira-kira persiapan untuk dunia dan akhirat dari tadi jawaban Jamal kira-kira? Persiapan kita ada 4. Yang pertama amal badan. Amal badan. Amal badan. Tegak, ruku, sujud, bantu orang, angkatkan, tolong. Yang kedua amal lisan. Zikir, solawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, nasihat, ngomong, ngajak orang, amal lisan. Yang ketiga amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Umroh kombinasi 2, amal badan dan amal harta. Amal hartanya bayar tiket, pesawat, hotel, makan, konsumsi, administrasi. Amal badannya tawaf, sa'i. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Sabar, ridho, ikhlas, qanaah. Itu amal hati. 4 inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Hati-hati supaya jangan sampai sakit hati. Maka kita mesti jaga. Nah, jadi insya Allah hidup terus berlanjut. Ustadz, Jakarta. Habis ini pulang Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Jumat nanti pergi lagi ke Sumatera Selatan. Habis itu istirahat di rumah, pergi lagi ke Jawa. Habis itu berhentinya kapan Pak Ustadz? Berhentinya nanti di surga bersama kamu. Bersama kita nanti di surga semua. Amin ya Rabbal alamin. Apakah kita ini masuk surga Pak Ustadz? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Hadisnya sahih, Nabi yang menjamin. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Tapi tidak ada jaminan enggak transit di neraka. Jaminan masuk surga, ya. Tapi jaminan enggak masuk neraka, enggak ada. Makanya jangan buat dosa supaya enggak masuk neraka. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Ustadz Somad kan Ustadz nggak punya dosa. What? Saya nggak punya dosa. Man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita nih semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jaga juga lah perasaan. Apa salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya? Jaga. Mungkin dosa korupsi saya nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak ada kesempatan. Coba kalau saya punya tambang timah 271T. Tapi dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dosa hati. Hati ini kan berkata terus. Kalau mulut bisa di stop. Kalau tangan bisa di stop, kalau mata bisa di stop, tapi pikiran nggak bisa. Maka bagaimana cara menghentikan pikiran? How you can stop your mind? Baca Quran. Kalau baca Quran, itu pikiran kita fokus ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Datang kawan ngobrol. Gimana kabarnya si Anwar Asyad? Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu. Alah lu sok masuk surga banyak dosa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun kun fayakun. Subhanallah. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca Quran itu pikiran kita fokus ke Quran sehingga tidak ke yang lain. Buya Hamka, anaknya namanya Irfan Hamka,
bercerita, ayah saya Buya Hamka sekali duduk baca Quran 6 juz. Irfan nanya, judul bukunya Ayahku, judul bukunya Ayah. Kenapa ayah duduk baca Quran gak berhenti? Aku ingat ibumu, karena istri Buya Hamka meninggal. Aku takut pikiranku kemana-mana, maka aku baca Quran. Jadi kalau pikiran kita kemana-mana, kuncinya adalah baca Quran. Saya belum bisa baca Quran Pak Ustaz, Iqra aja dulu. Jangan kuat-kuat, ketahuan. Kita fokus ke enak. Baca Quran itu zikir, sholawat pun zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar. Saya malu Pak Ustaz pakai tasbih panjang gitu. Tasbih digital ya kan ada. Pakai cincin. Subhanallah walhamdulillah. Jangan cepat-cepat. Saya heran kok bisa orang cepat. Apa tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir itu Pak Ustadz bersuara atau pelan, tergantung nyaman senyamannya. Kalau nyamannya bersuara, subhanallah walhamdulillah. Kalau nyamannya dalam hati, pejam mata atau buka mata Pak Ustadz? Kadang kalau kita pejam, mau dia berhalusinasi datang macam-macam. Kalau dalam zikir itu datang macam-macam, cepat buka. Ya, masuk ke dalam surgamu ya Allah. Tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun setiap salah dosa kami. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa hati kami, dosa pikiran kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami. Allahumma anta rabbi, Engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani, Engkau yang sudah menciptakan kami. Nabu'u laka bidhunubina wa nabu'u bidhambi, nabu'u laka bini'matika alaina. Kami datang membawa nikmatmu yang banyak, justru kami balas dengan dosa-dosa. Faghfir lana, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami. Melepuh kulitnya untuk mencarikan uang sekolah kami, untuk baju hari raya kami. Berapa kali dia tidak berganti pakaian hanya untuk membahagiakan, untuk membuat kami tersenyum. Dia sudah tua, sehatkan badannya kalau dia masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami, perempuan yang tidak pernah kami pilih untuk menjadi ibu kami. Dia pun tidak pernah memilih kami untuk menjadi anaknya. Engkau yang sudah membuat dia menjadi ibu kami. 9 bulan 10 hari dia kandungan kami, meregang nyawa dia melahirkan kami. Andai kami kaya, kami bawa dia ke Makkah untuk tawaf, sa'i dan umrah, haji ke Baitullah. Tak dapat menebus sekali teriakannya saat meregang nyawa, mengeluarkan kami ke alam. Kalau dia masih hidup, sehatkan dia ya Allah, panjangkan umurnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Kami tak bisa membalas kebaikannya. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Sahabat-sahabat kami, teman kami bermain, pernah punya kenangan hidup yang baik dalam hidup kami. Sebagian mereka sudah mendahului kami. Mereka tersenyum melihat kami menanti kedatangan kami. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Orang-orang yang pernah berbuat baik, kami tak pernah bisa membalas mereka. Berikan balasan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Pasangan hidup kami, membesarkan anak-anak kami, suami yang tidak pernah mengeluh, tapi selalu memikirkan, tidak pernah terungkap dalam kata-kata, tapi selalu teruntai dalam doa.
Jadikanlah suami-suami yang soleh-soleh, jaga dari perbuatan maksiat. Istri, jadikanlah istri yang menjaga kehormatan, kemuliaan suami rumah tangga. Anak-anak kami ya Allah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan mereka dari LGBT. Jadikan mereka anak-anak yang terjaga dari fitnah akhir zaman. Jadikan mereka anak-anak yang bangun di tengah malam menggelar sajadah, meneteskan air mata, mendoakan kami, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Waftah abwabal rizqi, bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berzakat, supaya kami bisa berwakaf. Ada saudara-saudara kami yang tidak pernah mengecap kebahagiaan. Ada anak yatim yang tidak pernah ke mall. Ada ibu yang tidak pernah berganti kain baru. Ada orang-orang yang susah. Anak berprestasi tidak bisa belajar sekolah karena biaya yang tinggi. Beri kami rezeki ya Allah supaya kami bisa bantu saudara kami. Beri kami rezeki supaya kami bisa memberikan sesuap nasi untuk mereka, untuk makan mereka, untuk sekolah mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami ini, waj'alna minal mukhlasin. Hati kami masih ada ria, hati kami masih ada sombong, hati kami masih takbur, kami belum bisa khusyuk. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Kami masih belum bisa istiqomah. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma khtim bis solihati amalana, umur kami tidak panjang, kami ingin sisa usia kami ini tutup dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadha syahril mubarak, di bulan Ramadan engkau kumpulkan kami. Kami ingin kumpulkan juga kami nanti sekali lagi bersama Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus. Subhanallah, yang suci hanya Engkau. Alhamdulillah, yang layak dipuja-puji hanya Engkau. Allahu Akbar, yang besar hanya Engkau. Kami kecil, hampa, debu di butiran kekuasaan. Kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah pendosa yang datang kepadamu mengharapkan ampunanmu. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang penyayang di antara yang sayang. Irhamna, curahkan kasih sayangmu untuk kami. Dosa kami terlalu banyak, tapi kami yakin sayang kasihmu banyak untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan hati kita tetap terjaga dalam iman dan Islam. Akhirnya saya mohon maaf segala kesilapan-kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.